jamaah sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tentang istiqomah dan bagaimana terus-menerus bisa mencapai ketaatan kita kepada Allah. Ada doa yang terukir dan selalu kita juga berdoa di setiap saat di dalam surat Al-Imran ayat 8, dan itu sudah didoakan sejak zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Disampaikan dalam sejarah, dalam salat maghrib Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha yang pemberi karunia. Doa ini dibaca oleh Abu Bakar sekitar 5 hari setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana banyak orang-orang yang mulai murtad sepeninggal beliau, dan Abu Bakar sendiri adalah orang yang memerangi orang-orang murtad tersebut. Karena fenomenanya banyaknya orang murtad dan tergelincir setelah sebelumnya meluk Islam, Abu Bakar pun memanjatkan doa dalam sholatnya untuk meminta keteguhan dalam memegang agama dan dijauhkan dari tergelincirnya adalah sesuatu yang hendaknya membasahi kita, lisan-lisan orang-orang yang sadar akan akhirat dan senantiasa berharap rahmatnya Allah, dan tidak sepantasnya lah lisan seorang mukmin lepas dari memohon istiqomah dan senantiasa kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang Allah janjikan akan memberinya suatu pemberian yang membuatnya ridha. Beliau mendapatkan kedudukan yang mulia di surga, kedudukan yang tidak didapatkan seorang pun selain beliau. Dijamin ampunan dosanya, baik yang telah dilakukan maupun yang belum dilakukan, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Tetapi beliau Rasulullah tetap meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam sebuah hadis an Anas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Fakultu ya Rasulullah anna bika amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina, qala na'am innal quluba bin asbu'aini bin asabillah yukallibuha kaifa yasha. Dari Anas, ia berkata, merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Aku katakan, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada Anda dan apa yang Anda bawa. Apakah Anda masih khawatir terhadap kami? Beliau menjawabnya, iya. Karena sesungguhnya hati itu berada di antara dua jari Allah, lalu dia bolak-balikkan sekehendaknya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hati yang paling jauh dari ketergelinciran. Bahkan bisa dikatakan mustahil hati beliau tergelincir
dari hidayah Islam. Tapi beliau memperbanyak doa ini, dan beliau pun mengkhawatirkan para sahabatnya yang ketakwaan mereka yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Anin Nawas bin Sam'anil Kilabin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qalba illa baina asbu'aini min asabi'ir rahman insya ayyukimahu aqamahu wa insya ayyuzikahu azagahu. Dari Nawas bin Sa'iman Al-Kilabi, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hati pun kecuali berada di antara dua jari Ar-Rahman. Jika dia menginginkan hati tersebut istiqomah, ia akan istiqomah. Kalau dia menghendaki hati tersebut tergelincir, ia akan tergelincir. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Dan kita kembali kepada doa Abu Bakar As-Siddiq di dalam surat Ali Imran ayat 8. Dan doa tersebut adalah doa yang dibaca oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, sebagaimana disampaikan di ayat sebelumnya. Dalam surat Ali Imran ayat 7, Allah berfirman, warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbana wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Merekalah orang-orang yang takut dan khawatir menyimpang. Mereka sangat meneladani Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak doa. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau kita perhatikan beberapa riwayat tentang doa dalam surat Ali Imran ayat 8, diriwayatkan oleh Anas, oleh Nawas, dan ada juga diriwayatkan oleh Aisyah. Semuanya mengatakan Nabi banyak mengucapkan doa tersebut dan sering mendengar Nabi mengatakan doa ini. Artinya doa ini benar-benar sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi juga mengkhawatirkan para sahabat yang dipuji sebagai generasi terbaik umat ini. Beliau tetap khawatir para sahabatnya bisa tergelincir dari agama ini. Beliau perintahkan agar banyak memohon keteguhan dalam agama. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat yang di akhir zaman? Kita telah melihat banyaknya fitnah, penyimpangan, fitnah syubhat dan syahwat bertebaran, bisa ditemui dan didapatkan dalam, bisa kita cari. Apalagi kalau kita melihat di HP, banyak iklan yang persoalan itu. Para jamaah yang berbahagia, kita juga melihat bagaimana Al-Quran dituduh dengan tuduhan bermacam-macam. Demikian juga dengan agama ini. Kita juga mendengar pribadi Rasulullah yang dipuji oleh Allah, bahkan dipuji oleh orang-orang yang tidak beriman kepada beliau. Tetapi di akhir zaman ini dituduhlah dengan bermacam-macam tuduhan yang keji. Kita melihat sesuatu yang tidak disaksikan generasi terbaik umat ini. Kita juga menyaksikan bid'ah-bid'ah dan kelompok bid'ah tersebar di tengah kaum muslimin. Perpecahan umat yang begitu besar. Darah dan kehormatan dihalalkan. Kita menyaksikan banyaknya orang yang murtad dalam agama ini. Kita semua umat akhir zaman bisa menyaksikan ini. Artinya kebutuhan kita kepada doa ini sangat besar sekali. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dengan kualitas keimanan yang beliau miliki, hanya 5 hari saja setelah Rasulullah wafat, beliau terus memperbanyak doa tersebut agar tetap istiqomah di atas agama. Padahal fitnah yang beliau lihat hanya satu, yakni orang-orang yang murtad.
kebutuhan kita dengan doa ini sangatlah besar. Degradasi akidah, akhlak, dan moral tersebar di tengah-tengah kita. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat agar kita istiqomah adalah perasaan butuh akan istiqomah dalam agama. Dan hanya Allah saja yang bisa meneguhkan kita di atas agama ini. Kalau Allah tidak meneguhkan kita, bisa jadi kita akan tersesat. Di antara tipu daya terbesar dari iblis adalah seseorang merasa teguhnya dia dalam Islam karena usahanya sendiri, istiqomahnya karena kuatnya hatinya. Demi Allah, tidak demikian hakikatnya. Semuanya itu hanyalah karena Allah yang meneguhkan hatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 74, walau an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilat. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Dan sabda Rasulullah, istaqimu walan tuhsu, istiqomalah dan kalian tidaklah akan mampu untuk istiqomah dalam semua ketaatan dengan sebenar-benar istiqomah. Kemudian sebab lainnya agar kita istiqomah adalah bersegeralah dalam ketaatan. Jangan ditunda, jangan diremehkan kebaikan sedikit pun. Semua yang bermanfaat untuk akhirat segera kita amalkan. Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali fitnan kafita'il lail al-mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu biaradi minad dunya. Bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datangnya fitnah musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Para jamaah yang berbahagia, kiat lainnya adalah berislam secara kafah, mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Dan melaksanakan perintah Allah adalah sebab seorang istiqomah. Juga disampaikan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairul lahum wa asyadda tasbita. Dan sesungguhnya kalau mereka benar-benar melaksanakan perintah yang berikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Kemudian kiat lainnya adalah memiliki perhatian besar terhadap Al-Quran, membacanya, menaburinya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 102, Kul nazzalahu ruhul kudusi mir rabbika bil haqqi liyusabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar meneguhkan kita di atas agama Islam ini dan pada akhirnya kita wafat dalam keadaan memeluk agama yang mulia ini.
Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.